Salam IPA. Hari ini kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. IPA kelas 7 semester yang kedua. Sebelum mengawali pembelajaran kita akan belajar dulu tentang apa itu ekologi dan apa itu ekosistem. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Sedangkan ekosistem adalah suatu sistem hubungan timbal balik yang terbentuk antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dari sini kita mengerti bahwa ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari ekosistem. Kita juga akan belajar tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan berasal dari kata environment. Artinya segala sesuatu di luar individu. Jadi berbicara tentang lingkungan itu bisa berbicara tentang makhluk hidup lain, berbicara tentang air, matahari dan lain sebagainya. Ada dua komponen lingkungan. Yang pertama komponen biotik, yaitu terdiri atas makhluk hidup seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Dan yang kedua ada komponen abiotik yang terdiri dari benda-benda mati yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan makhluk hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Baik, kita akan mengupas tentang apa itu komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari 3, yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu mengolah dan membuat makanan sendiri. Istilahnya adalah autotrof. Misalnya tumbuhan dan tanaman yang bisa melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Istilahnya heterotrof. Misalnya kita sebagai manusia dan hewan. Nah, berdasarkan makanannya konsumen dibagi jadi 3. 1 karnivora, yaitu organisme pemakan daging, contohnya singa dan harimau. 2 herbivora, organisme pemakan tumbuhan, misalnya rusa, kerbau, dan kambing. 3 omnivora, yaitu organisme pemakan segalanya, baik daging maupun tumbuhan, contohnya orangutan. Yang ketiga dari komponen biotik adalah pengurai, yaitu organisme yang berperan dalam proses penguraian sisa organisme. Misalnya adalah bakteri, cacing, dan jamur. Selanjutnya kita akan belajar tentang satuan dalam ekosistem. Yang pertama ada istilah individu tunggal. Itu 1 individu saja. Dan kumpulan dari individu yang sejenis kita namakan populasi. Kumpulan dari populasi di satu tempat kita namakan komunitas. Dan hubungan timbal balik antar makhluk hidup, interaksinya dengan lingkungan kita namakan ekosistem. Nah, pola interaksi di dalam ekosistem itu ada beberapa jenis. Yang pertama, pola interaksi yang terjadi antara komponen abiotik. Contohnya pelangi. Pelangi adalah interaksi antara matahari dengan air hujan, di mana cahaya dibiaskan atau diuraikan sehingga menghasilkan warna pelangi. Berikutnya pola interaksi antara komponen biotik dan abiotik, misalnya fotosintesis. Fotosintesis terjadi karena interaksi antara sinar matahari dan tumbuhan. Cahaya matahari diperlukan dalam proses fotosintesis. Interaksi antara sesama komponen biotik, itu pola interaksi antara komponen biotik dalam satu spesies. Contohnya 1, kerjasama antar berang-berang dalam membangun bendungan di sungai. Yang kedua, kompetisi, yaitu persaingan dalam berburu makanan dan mencari pasangan. Yang ketiga ada kanibalisme, peristiwa saling memakan sesama dalam satu spesies. Contohnya pada ikan lele. Yang kedua, pola interaksi antar komponen biotik dalam spesies yang berbeda, interspesifik. Ada simbiosis mutualisme, yaitu interaksi 2 makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut akan memakan parasit pada anemon, sementara anemon menjadi rumah yang aman bagi ikan badut. Berikutnya ada simbiosis komensalisme,
yaitu interaksi di mana satu pihak mendapat keuntungan dan pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya interaksi antara ikan hiu dan ikan remora. Ikan remora akan memakan sisa makanan ikan hiu, sementara ikan hiu tidak mendapat apa-apa. Selain mendapat makanan, dia juga dapat perlindungan dari serangan predator. Berikutnya adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi di mana satu pihak dirugikan dan pihak yang lain diuntungkan. Contohnya, hubungan antara nyamuk dengan manusia, lalat dengan manusia. Pada nyamuk dan manusia, nyamuk menggigit dan menghisap darah manusia sebagai sumber makanan, sementara manusia akan dirugikan karena akan merasa gatal. Bahkan bisa jadi nyamuk itu menjadi perantara penularan penyakit. Ada pula interaksi predasi, yaitu pola interaksi yang melibatkan pemangsa dan mangsa. Contohnya interaksi pada singa dan rusa. Singa sebagai pemangsa dan rusa sebagai yang dimangsanya. Selanjutnya ada netralisme, yaitu pola interaksi yang tidak mempengaruhi satu sama lain. Contohnya interaksi antara kambing dan unggas yang hidup dan berdampingan, tetapi tidak saling menguntungkan, tidak juga saling merugikan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Yaitu suatu peristiwa perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan. Kita lihat pada contoh, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Itu merupakan salah satu contoh dari rantai makanan. Selanjutnya kita belajar tentang jaring-jaring kehidupan, yaitu kumpulan dari rantai makanan yang membentuk jaringan yang lebih kompleks. Jadi beberapa rantai makanan berkumpul menjadi sebuah jaring-jaring kehidupan atau biasa disebut jaring-jaring makanan, ya. Dan selanjutnya juga kita belajar tentang piramida makanan. Piramida makanan adalah satu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antara komponen biotik lebih dari sekedar satu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibanding dengan tingkat tropik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen tingkat 1 atau pemakan tumbuhan, konsumen tingkat 2 dan juga konsumen tingkat 3 dan seterusnya hingga sampai pada konsumen puncak. Berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Demikian pemaparan video mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Berharap video yang disaksikan mudah dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa, salam IPA.